Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Anggara dengan NIM akhir 414. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan keselamatan dan kesehatan kerja yang berfokus pada lingkungan perpustakaan daerah Kota Malang. Sebagai latar belakang, penerapan ketiga ini seringkali dianggap hanya krusial di sektor industri berat. Namun, nyatanya fasilitas publik seperti perpustakaan juga memiliki risiko yang signifikan. Perpustakaan daerah Kota Malang melibatkan interaksi antar pustakawan, pengunjung, koleksi buku, serta instalasi listrik yang jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Fokus utama observasi kami adalah menciptakan lingkungan literasi yang aman dan nyaman melalui identifikasi hazard dan penilaian risiko yang komprehensif. Lalu yang kedua adalah landasan teori. Dalam melakukan pemetaan ini, kami mengacu pada standar yang menekankan proses sistematis dalam identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Kami juga menerapkan teori domino Heyrims yang menjelaskan bahwa kecelakaan adalah hasil dari rangkaian faktor yang saling berkaitan. Jika kita memutus rantai kondisi tidak aman seperti rak yang keropos, maka kecelakaan fatal bisa dicegah. Metodologi yang kami gunakan meliputi observasi visual lapangan dan wawancara dengan para stakeholder, mulai dari staf, pengunjung, hingga petugas keamanan. Data dianalisis menggunakan metode hierarki, di mana tingkat risiko ditentukan melalui perkalian skor dan severity atau keparahan dengan skala 1 hingga 25. Hasilnya kami bagi ke dalam tiga zona: hijau untuk risiko rendah, kuning untuk risiko sedang, dan merah untuk risiko tinggi yang membutuhkan intervensi segera. Pengendalian risiko didasarkan pada hierarchy of controls, mulai dari eliminasi, rekayasa teknik seperti pemasangan angkur rak, hingga kontrol administratif dan penggunaan APD. Lalu lanjut ke materi inti, identifikasi hazard, eh, identifikasi hazard dan risiko. Berdasarkan hasil observasi, kami mengidentifikasi 5 jenis hazard utama. Yang pertama, eh, hazard fisik, yaitu temuan paling kritis, yaitu rak buku yang sangat tinggi namun tidak memiliki penguat atau tidak kokoh. Hal ini sangat berbahaya bagi petugas saat menata buku di bagian atas dan berisiko roboh menimpa orang di sekitarnya. Solusi yang kami rekomendasikan adalah penyediaan tangga step leader yang aman serta pemasangan angkor yang kuat dan kokoh. Kemudian hazard elektrikal ditemukan uh, penumpukan stop kontak, dan penggunaan terminal kabel yang berlebihan di area komputer. Kondisi ini meningkatkan risiko korsleting listrik dan kebakaran struktural. Kami menyarankan pengurangan beban terminal dan pemeriksaan kabel secara berkala. Lalu, hazard ergonomi, aktivitas duduk statis dalam waktu lama dan pengangkatan buku berat secara manual memicu keluhan nyeri punggung dan leher, atau yang dikenal dengan MSDS. Penggunaan kursi ergonomis dan troli buku sangat diperlukan di sini. Lalu yang lalu ada hazard kebakaran dan psikososial. Tumpukan material kertas yang masif adalah bahan bakar potensial bagi api, sehingga ketersediaan APAR dan smoke detector menjadi wajib. Selain itu, beban kerja tinggi saat jam ramai dapat memicu stres bagi para petugas. Lalu selanjutnya mapping K3 dan program pengendalian. Secara visual kami telah memetakan area perpustakaan ke dalam zona-zona risiko. Area rak buku utama dan area komputer ditetapkan sebagai lokasi kritis zona zona merah karena akumulasi hazard mekanis dan listrik. Lalu ruang baca, ruang arsip, dan gudang masuk dalam zona kuning akibat masalah ergonomi dan debu kertas. Sementara itu, lobi resepsionis dan koridor utama adalah zona hijau karena akses evakuasi yang luas dan minimnya peralatan berbahaya.
Untuk memitigasi hal tersebut, kami mengusulkan tiga pilar program K3. Untuk karyawan, kami memberikan eh, kami mengusulkan tiga kami mengusulkan program K3 yaitu dengan cara menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan rutin, pelatihan SOP pengangkatan beban dan penyediaan alat bantu mekanis seperti tangga lipat yang kokoh. Lalu untuk pengunjung memasang rambu K3 yang jelas, instruksi titik kumpul, dan peta jalur evakuasi di setiap sudut strategis. Lalu untuk bangunan, melakukan pemeliharaan rutin pada sistem proteksi kebakaran seperti APAR dan detektor asap, serta merapikan yang jalur kabel agar tidak berantakan. Kemudian diskusi dan hasil wawancara dalam sesi ini kami ingin menyoroti hasil wawancara lapangan. Para pustakawan mengonfirmasi bahwa mereka sering mengalami nyeri punggung bawah setelah menangani volume buku yang besar, yang secara literatur selaras dengan temuan bahwa durasi duduk statis dan beban angkat berulang adalah penyebab utama musculoskeletal disorders atau yang dikenal dengan MSDS. Meskipun fasilitas-fasilitas seperti troli sudah ada, optimasi penggunaannya masih perlu ditingkatkan melalui edukasi. Lalu dari sisi pengunjung, mereka merasa lingkungan secara umum sudah nyaman, namun ada masukan penting mengenai penambahan rambu ketiga di area dalam ruangan untuk meningkatkan kesiapsiagaan darurat. Dukungan literatur menegaskan bahwa rekayasa lingkungan seperti kursi ergonomis dan peregangan aktif berkala adalah instrumen wajib untuk mempertahankan produktivitas di lingkungan perpustakaan. Yang keenam, penutup dan kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa eh, meskipun meskipun perpustakaan daerah Kota Malang adalah fasilitas umum yang tampak aman, terdapat risiko tersembunyi pada stabilitas rak buku dan instalasi listrik yang masuk kategori risiko tinggi. Saran utama kami adalah segera melakukan instalasi angkur dinding pada rak, menata ulang tata kelola kabel listrik agar tidak overload, serta mengadakan simulasi tanggap darurat secara rutin bagi seluruh penghuni gedung. Dengan Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mewujudkan prinsip peningkatan berkelanjutan dalam manajemen K3. Demikian presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.